Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azra Dwi Rizky dengan NIM 2106051100097. Akan menjelaskan mengenai eee, paper yang saya pilih. Nah, di sini dengan judulnya Project Benefit Management, Making an Impact on Organization and Society Through Project and Program. Dan penulisnya Overzukail dan Martina Human dengan tahun terbitnya 2023. Oke. Nah, pertama di sini ada pendahuluan atau introduction, di mana project and program aim at making a positive impact and organization and society. Nah, paper ini membahas signifikansi proyek dan program dalam menciptakan dampak positif pada organisasi dan masyarakat. Nah, di mana fokus paper ini yaitu untuk understanding how a positive impact can be made from project and program through an effective project benefit management process. Nah, pada paper ini ada membahas virtual collection and editorial aim to enhance knowledge and program benefit management by yang pertama itu ada providing example of professor previously published paper that demonstrate the breadth of the field and make inspiring contribution. Dan yang kedua ada analyzing and recent theoretical development and major trend in the field, and dan yang ketiga ada providing a framework from future research. Nah, dalam paper ini juga ada membahas beberapa hal, yaitu yang pertama differences between impact, value, outcome, and benefit. Yang kedua ada the accountability for project benefit management. Yang ketiga ada project benefit management process. Yang keempat ada enable and inhibitor of project benefit management implementation. Dan yang kelima ada framework for future research. Nah, selanjutnya ada di sini uh, menggunakan beberapa salah satu teori yang terdapat yang bernama Principal Agent Theory. Nah, di sini Principal Agent Theory itu menjelaskan alokasi tanggung jawab dalam manajemen manfaat proyek. Teori ini menyarankan bahwa manajer proyek sebagai agen bertanggung jawab atas pengiriman output, sementara pemilik proyek seharusnya bertanggung jawab atas manajemen manfaat. Ya, teori ini juga membahas alasan untuk memisahkan tanggung jawab, menekankan perbedaan dalam tujuan, posisi yang sementara dari manajer proyek dan keterlibatannya yang terbatas dalam menetapkan proyek dan yang diantisipasi. Nah, nah selanjutnya berdasarkan hal tersebut, literatur, oke, pada literatur ini juga suggest a project owner should be accountable for managing the benefit for the project business case and ensuring a financial and non-financial return on investment from the project. Nah, pada paper ini juga menggunakan beberapa metode yang digunakan yang didasarkan pada tinjauan komprehensif atas literatur manajemen manfaat proyek yang ada di sebelumnya. Paper ini menekankan pentingnya untuk meneliti arah penelitian masa depan baik pada tingkat individu maupun organisasional. Penelitian diajukan untuk menjelajahi peran pemimpin proyek dan mengatasi pertimbangan tingkat organisasional, memberikan sudut pandang yang strategis yang dapat berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan praktik manfaat proyek. Hasil dari paper ini yaitu membahas bagaimana identifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam proses manajemen manfaat proyek yang efektif. Nah, di sini ini merangkum literatur, menyoroti faktor umum yang berkontribusi atau menghambat implementasi praktik manajemen manfaat. Nah, hasil analisis mengungkapkan adanya konsensus di kalangan sarjana mengenai faktor penghambat, termasuk kurangnya minat manajer senior terhadap manfaat yang hanya akan terwujud setelah mereka menyelesaikan peran mereka saat ini. Ketiadaan budaya organisasi yang berorientasi pada manfaat, dan pemahaman yang kurang tentang cara menetapkan, mengukur, dan mengelola manfaat. Nah, sebaliknya,
Di sini juga terdapat literatur mengenai faktor pendorong yang menunjukkan bahwa efektivitas proses manajemen manfaat sebagian besar ditentukan di tingkat organisasi. Faktor seperti budaya organisasi, kesadaran, dukungan, dan skema insentif memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pencapaian manfaat. Manajemen manfaat yang berhasil membutuhkan keterlibatan organisasi yang lebih besar dibandingkan dengan proses manajemen proyek, karena tujuannya adalah mencapai dampak positif di luar sekedar efisiensi pengiriman outputnya. Nah, sebagai kesimpulan, paper ini menekankan pentingnya memahami dan mengatasi faktor pendorong dan penghambat dalam manajemen manfaat proyek dengan mensintesis pengetahuan yang ada dan mengusulkan arah penelitian masa depan. Makalah ini juga memberikan kontribusi untuk memajukan bidang ini dan meningkatkan hasil proyek. Upaya penelitian masa depan yang dipandu oleh kerangka yang diusulkan dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi dan sarjana dengan memajukan pengembangan dan penyempurnaan praktik manajemen manfaat proyek. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Nurul Azmi dengan NIM 210605110096. Di sini saya akan melanjutkan presentasi literatur review. Judul dari paper saya yaitu Challenge of Adapting to Organizational Culture, Internationalization Through Inclusive Leadership and Mutuality. Penulis dari paper ini yaitu Soihan Ejitim dan terbitnya pada tahun 2022. Untuk pendahuluannya, pada paper ini meneliti tentang tantangan yang harus dihadapi dalam penyesuaian dengan organisasional kultur, yaitu kultur organisasi selama upaya internasionalisasi, dengan fokus pada kepemimpinan inklusif dan mutualisme sebagai strategi potensial. Studi ini melibatkan wawancara dengan beberapa peserta yang diminta untuk menandatangani formulir persetujuan dan dijamin keamanan identitasnya. Kemudian wawancaranya direkam menggunakan Zoom. Paper ini juga bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas adaptasi dari kultur organisasi tadi, peran kepemimpinan inklusif, dan juga mutualitas dalam memfasilitasi internasional. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawancara tentang pengalaman pribadi anggota fakultas internasional dan mengusulkan cara untuk meningkatkan integrasi mereka. Untuk teorinya sendiri, paper ini menggunakan model kasual dari Model of Organizational Performance and Change atau disingkat CMOPC yang dibuat oleh Brook dan Litwin yang menekankan pengaruh lingkungan eksternal pada dinamika internal organisasi dan interaksi faktor internal selama proses perubahan. Kemudian studi ini juga menggunakan studi kasus naratif untuk memahami pengalaman peserta dan juga makna yang mereka lampirkan pada pengalaman tersebut dalam konteks tertentu. Pendekatan ini memberikan deskripsi yang tebal tentang pengalaman manusia dan membantu mengungkapkan makna implisit. Untuk metodenya sendiri, menggunakan desain penelitian kuantitatif, khususnya pendekatan studi kasus naratif. Kemudian para peserta dimintai untuk menandatangani formulir tadi dan juga wawancaranya menggunakan Zoom. Peneliti menggunakan metode analisis data 6 langkah oleh Creswell dan Creswell yang mencakup pengenalan, pengkodean, menghasilkan tema, meninjau tema, mendefinisikan dan menamai tema, dan merekam. Analisis dan wawancara didasarkan pada model CMOPC ini menyediakan kerangka kinerja untuk menafsirkan interaksi faktor internal dan pengaruhnya terhadap proses perubahan yang dipicu oleh lingkungan eksternal. Hasil dan kesimpulan dari paper ini yaitu dibagi menjadi 3 buah, yaitu yang pertama ada budaya organisasi yang bersifat hierarkis, tidak akan terpengaruh meskipun fakultas mengalami ekspansi dengan praktik kepemimpinan yang berfokus pada standarisasi dan manajemen mikro.
Kemudian kedua, peserta memiliki pentingnya kepemimpinan inklusif dan pembangunan kompetensi lintas budaya untuk integrasi yang sukses. Yang ketiga, peserta juga harus merenungkan kurangnya kemampuan berbahasa Jepang sebagai hambatan dalam integrasi mereka ke dalam lingkungan kerja. Sekian dari saya, silakan dilanjutkan. Baik, saya izin share screen. Oke, paper yang saya ambil adalah berjudul Project as a Speciation and Aggregation Mechanism in Transition, Bridging Project Management and Transition Research in the Digitalization of UK Architecture, Engineering and Construction Industry, dengan penulis yaitu George Eleni dan Bethan Morgan. Tahun terbit paper ini adalah 2024 dengan pendahuluan yang membahas tentang perlunya menjembatani penelitian tentang transisi dan penelitian manajemen proyek dalam konteks digitalisasi industri arsitektur, rekayasa, dan konstruksi di Inggris. Paper ini mengusulkan integrasi antara penelitian tentang transisi dan penelitian manajemen proyek untuk memahami proses spesiasi dan agregasi dalam industri tersebut. Di dalam paper ini ada studi kasus 6 megaproyek di mana digunakan untuk mengilustrasikan proses spesiasi dan agregasi dalam transformasi digital industri pada paper tersebut. Tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang organisasi berbasis proyek dalam transisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori dalam paper ini antara lain pendekatan yang menggambarkan perubahan sebagai proses yang terjadi pada berbagai tingkat termasuk individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Teori strukturasi yang menggambarkan hubungan antara struktur sosial seperti norma dan nilai dengan agen individu yang bertindak di dalamnya, proses spesiasi atau konsep yang mengacu pada pengenalan dan pengembangan teknologi digital dalam proyek-proyek tertentu, proses agregasi, yaitu konsep yang melibatkan peningkatan skala dan penyebaran teknologi digital di seluruh industri, perubahan industri terbalik, yaitu konsep yang menunjukkan bahwa perubahan dalam industri dimulai di inti bidang, organisasi, dan merambat keluar ke periferinya, berlawanan dengan pandangan tradisional bahwa transisi dimulai dari niche atau perusahaan kecil, serta peran proyek sebagai mekanisme perubahan industri dengan menggarisbawahi pentingnya proyek-proyek sebagai mekanisme yang mendorong perubahan pada tingkat industri dalam konteks digitalisasi industri AEC di Inggris. Metode yang digunakan pada paper ini yaitu metode gabungan antara analisis literatur dan wawancara. Jadi analisis literatur ini digunakan untuk memeriksa proyek-proyek yang telah selesai dan didokumentasikan dalam publikasi akademis guna mengidentifikasi pola spesiasi dan agregasi. Sementara itu, wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang evolusi proyek saat ini dan memvalidasi temuan dari analisis literatur. Selain itu, paper ini juga menggunakan pengembangan naratif dan pemetaan visual untuk menganalisis data dan menyajikan temuan secara ringkas dan visual. Lalu hasil dan kesimpulan pada paper ini yaitu membahas sebuah kerangka teoritis yang menggabungkan penelitian tentang perubahan industri dan manajemen proyek untuk memahami proses spesiasi dan agregasi dalam digitali industri. Para penulis di sini menggunakan 6 proyek besar sebagai contoh untuk menjelaskan kerangka teoritis ini, dan mereka membuktikan atau menunjukkan bahwa perubahan dalam industri dimulai dari perusahaan besar dan menyebar ke seluruh industri, berbeda dengan pemikiran sebelumnya yang mengatakan perubahan dimulai dari perusahaan kecil. Penelitian dalam paper ini juga menyoroti tentang pentingnya mempelajari proyek-proyek besar untuk memahami perubahan besar-besaran dalam industri, bukan hanya fokus pada inovasi kecil.
Dan dengan menggabungkan penelitian dari dua bidang ini, kita dapat memahami dengan lebih baik bagaimana industri konstruksi di Inggris beralih ke teknologi digital yang berguna bagi akademisi dan orang-orang di industri tersebut. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjut ke yang selanjutnya. Baik, saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan Ali Umri dengan NIM 2106050110093. Judul yang diangkat pada jurnal saya ini adalah A Review of Project Management Practice in EU Funded Horizon 2020 Project. Penulisnya yaitu Alberto De Marco dan Giulio Mangano. Tahun terbitnya 2023. Untuk pendahuluannya, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan metodologi dan praktik manajemen proyek dalam proyek yang didanai oleh Uni Eropa di bawah program kerangka penelitian Horizon 2020 dari tahun 2014 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berbasis survei untuk menyelidiki tingkat persepsi kematangan PM pada proyek Horizon 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa manajer proyek yang terlibat dalam proyek Horizon 2020 menunjukkan tingkat kematangan PM yang tinggi, khususnya di bidang-bidang seperti manajemen biaya, komunikasi, dan manajemen pemangku kepentingan. Makalah ini menyimpulkan bahwa standar PM yang diberlakukan oleh Komisi UE telah ditegakkan secara efektif dan memberikan umpan balik, saran, dan peluang perbaikan untuk diterapkan pada program di masa depan. Teorinya, jurnal tersebut membahas penggunaan metodologi dan praktik manajemen proyek dalam proyek-proyek yang didanai oleh program kerangka kerja riset Horizon 2020 dari Uni Eropa. Disiplin PM diakui sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan bagi organisasi yang matang, dan penerapan praktik dan proses PM penting untuk mencapai hasil proyek yang efisien. Metodologi PM2 secara luas diterapkan pada proyek-proyek Horizon 2020 yang merupakan instrumen keuangan untuk membentuk inovasi dan memastikan daya saing. Metodenya, jurnal tersebut menggunakan metode pengambilan data berbasis survei untuk menyelidiki tingkat kedewasaan manajemen proyek yang dirasakan dalam proyek-proyek yang didanai oleh program kerangka kerja riset Horizon 2020 dari Uni Eropa. Survei kuesioner diberikan kepada manajer proyek yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang didanai oleh Uni Eropa melalui Horizon 2020 untuk menangkap pandangan mereka tentang adopsi praktik PM. Keandalan kuesioner dianalisis menggunakan Alpha-Cronbach, yang merupakan uji yang digunakan untuk mengestimasi konsistensi internal dari skor komposit. Kuesioner lengkap tersedia sebagai lampiran dalam artikel, dan hasilnya dapat diperoleh dengan menghubungi penulis. Hasil dan kesimpulannya, hasil studi menunjukkan bahwa manajer proyek yang terlibat dalam proyek-proyek Horizon 2020 menunjukkan tingkat kematangan manajemen proyek yang tinggi, terutama dalam bidang manajemen biaya, komunikasi, dan manajemen pemangku kepentingan. Standar PM yang diberlakukan oleh Komisi UE sebagai proses yang mengikat diterapkan secara efektif dalam proyek-proyek Horizon 2020. Studi ini menyoroti pentingnya PM dalam mencapai hasil proyek yang diharapkan dan menekankan signifikansi manajemen biaya yang hati-hati dan komunikasi yang efektif dalam kesuksesan proyek. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen SDM dapat diperkuat lebih lanjut, terutama dalam hal keterlibatan staf dalam pelatihan, mengingat inovasi yang terus-menerus dalam lingkungan operasi bisnis. Studi ini disimpulkan dengan memberikan umpan balik yang berguna, saran, dan peluang perbaikan yang dapat diimplementasikan dalam program-program masa depan. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjut ke selanjutnya. Iya. Izin share screen.
Baik, saya Nisa Pujaka Rimata Mimi dengan NIM 2106051100078. Di sini paper saya berjudul The Influence of Project Management Associations on Projectification of Society, an Institutional Perspective. Penulisnya yaitu Reinhard Wagner, Martina Hueman, Mladen Rajukovic, dan tahun terbit 2021. Pada pendahuluan paper ini yaitu bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana asosiasi manajemen proyek mempengaruhi proyektifikasi masyarakat menggunakan teori kelembagaan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman proses yang mendasari dan aktor yang terlibat dalam proyektifikasi masyarakat. Asosiasi manajemen proyek ini berfokus pada dunia perusahaan dan telah berbuat sedikit untuk proyektifikasi masyarakat secara keseluruhan. Dukungan untuk asosiasi ini yaitu manajemen proyek menjadi diperlukan, terutama pada saat gangguan dan tantangan besar bagi masyarakat. Penerapan teori kelembagaan menawarkan perspektif yang menjanjikan untuk penelitian masa depan tentang proyektifikasi masyarakat. Pengaruh aktor pada proyektifikasi masyarakat terjadi terutama melalui kelembagaan normatif dan regulasi. Dengan institusi budaya kognitif muncul secara tidak langsung sebagai akibat dari kegiatan aktor. Teori paper ini yaitu teori kelembagaan untuk memahami proyektifikasi masyarakat, pendekatan teoritis yang digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana asosiasi manajemen proyek mempengaruhi masyarakat. Desain penelitian kualitatif juga digunakan untuk memahami pengaruh asosiasi manajemen proyek. Metode pada makalah ini yaitu menggunakan teori kelembagaan untuk memahami bagaimana asosiasi manajemen proyek mempengaruhi proyektifikasi masyarakat. Para peneliti memanfaatkan wawasan yang tersedia, melakukan wawancara dengan para ahli internasional, dan melakukan studi kasus pada pekerjaan kelembagaan asosiasi manajemen proyek Jerman atau GPM. Tinjauan literatur, wawancara, dan studi kasus GPM digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh yang diberikan GPM pada proyektifikasi. Untuk hasil dan kesimpulannya yaitu asosiasi manajemen proyek terutama berfokus pada dunia perusahaan dan telah berbuat sedikit untuk proyektifikasi masyarakat secara keseluruhan. Dukungan dari asosiasi manajemen proyek menjadi diperlukan terutama pada saat gangguan dan tantangan besar bagi masyarakat. Asosiasi manajemen proyek mengarahkan pengaruhnya pada proyektifikasi masyarakat terutama melalui lembaga normatif. Fokus strategis mereka adalah pada sektor korporasi, sementara area masyarakat lainnya menerima sedikit perhatian dan tertinggal dalam hal pengetahuan manajemen proyek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, cek izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Akbar atau Kiki dengan NIM 2106051110099. Jadi saya akan mempresentasikan hasil review dari paper yang berjudul Linking Information System Team Resilience to Project Management Success yang ditulis oleh João Farajão, Gabriela Fernandes, dan Antonio Amaral pada tahun 2023. Paper ini diterbitkan di Elsevier pada Desember 2023 itu di Project Leadership in Society. Nah, untuk pendahuluannya, penelitian ini bertujuan untuk memiliki dampak ketahanan tim terhadap keberhasilan manajemen proyek dalam konteks proyek sistem informasi. Fokusnya adalah menunjukkan hubungan positif antara ketahanan tim dan keberhasilan proyek dalam manajemen sistem informasi. Dalam lingkungan yang tidak stabil, penekanan pada peningkatan ketahanan tim menjadi krusial untuk mencapai keberhasilan manajemen proyek yang optimal. Nah, untuk teorinya, ketahanan tim merupakan faktor penting dalam kinerja tim dan keberhasilan manajemen proyek, terutama di lingkungan berkecepatan tinggi dan masa-masa sulit seperti kemarin pandemi COVID-19.
Kemudian sumber daya sosial pekerjaan dan sumber daya sosial kerja berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan tim dan meningkatkan kinerja tim. Dan terdapat hubungan yang kuat antara ketahanan tim dan kinerja tim dalam berbagai konteks seperti tim Ventura baru dari kemampuan interaksi transformatif. Untuk metodenya, para peneliti ini mengadopsi item pengukuran dari penelitian sebelumnya untuk meningkatkan validitas dan menggunakan ukuran yang teruji dan terbukti. Ketahanan tim ini diukur menggunakan skala yang diusulkan oleh Farajao, ya, salah satu penulis tadi, untuk menghitung indeks ketahanan tim untuk setiap proyek yang disurvei. Ya, indeks keberhasilan manajemen proyek juga dihitung dengan mempertimbangkan kepatuhan, cakupan waktu, biaya, serta kualitas hasil dan kepuasan pemangku kepentingan. Nah, kemudian untuk hasil dan kesimpulannya sendiri, studi ini menemukan korelasi positif yang signifikan secara statistik antara ketahanan tim dan keberhasilan manajemen proyek dalam proyek sistem informasi. Dengan ukuran efek yang besar, korelasi ini semakin kuat ketika terjadi peristiwa disruptif seperti pandemi COVID-19, sehingga hal ini menyoroti pentingnya ketahanan tim dalam lingkungan yang tidak stabil. Penelitian lain juga menunjukkan hubungan yang kuat antara ketahanan tim dan kinerja tim dalam berbagai konteks seperti sumber daya sosial pekerjaan, tim usaha baru, kemampuan interaksi transformatif, dan kinerja organisasi. Meningkatkan ketahanan tim melalui sumber daya sosial, pelatihan, dan pengembangan tim dapat menghasilkan peningkatan kerja. Kemudian pengembangan ketahanan tim sangat penting untuk keberhasilan proyek, terutama dalam situasi yang tidak terduga dan menantang. Dan yang terakhir, organisasi harus fokus pada pembangunan ketahanan tim melalui berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan beradaptasi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin share screen. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Riza Rahman dengan NIM 210605110070 dengan judul paper Recommendation Method for Customized IT Project Management dengan penulis Ariel Ilapas dan Rodrigo Ilopes, tahun terbit 2023. Pendahuluannya yaitu paper ini membahas tentang kegagalan dalam implementasi proyek IT yang sering disalahkan pada manajemen proyek yang buruk. Sementara profesional IT mengklaim mendapat dukungan yang lemah dari manajer dan partisipasi yang sedikit dari pengguna kunci. Untuk mengatasi hasil yang buruk, perusahaan dan tim IT mengejar keselarasan antara strategi bisnis dan IT menggunakan metode tradisional dan atau agile untuk manajemen proyek. Meskipun begitu, tingkat kegagalan proyek IT masih lebih tinggi daripada tingkat keberhasilannya. Buku dan artikel akademis menyoroti pentingnya manajemen ITPM dan penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana memilih metode atau alat untuk ITPM yang meningkatkan probabilitas keberhasilan. Dalam hal ini, penulis sedang merancang untuk sebuah sistem rekomendasi yang adaptif untuk menilai keadaan proyek dan organisasi, sehingga dapat dipilih alat yang tepat dari toolkit ITPM untuk meningkatkan nilai corporate system sebagai solusi bisnis. Teori dalam paper tersebut menguraikan kompleksitas dalam manajemen proyek IT atau ITPM
dan menyoroti kesenjangan dalam pemahaman serta penerapan metode ITPM yang ada. Dengan memperkenalkan konsep analis ontologis, mereka mengembangkan dua kerangka ontologis untuk proyek IST dan konteks organisasional yang membantu dalam memahami karakteristik proyek dan konteks. Evaluasi terhadap beberapa model, metode, dan teknik ITPM menunjukkan bahwa setiap model memiliki keterbatasan ketika diaplikasikan pada konsep yang berbeda, yang mengindikasikan bahwa penggunaan metode yang sama dalam proyek dan konteks yang berbeda mungkin tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini, mereka mengusulkan konstruksi metode rekomendasi yang mempertimbangkan karakteristik proyek dan konteks untuk memilih bandel alat yang paling sesuai dalam proses ITPM. Metode yang digunakan dalam paper tersebut melibatkan pendekatan penelitian yang terstruktur untuk mengidentifikasi kompleksitas dalam ITPM dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Langkah-langkah penelitiannya mencakup tinjauan literatur. Peneliti melakukan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada untuk memahami lanskap penelitian terkait ITPM dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Kemudian pengembangan kerangka ontologis. Berdasarkan tinjauan literatur dan pemahaman ITPM, peneliti mengembangkan dua kerangka ontologis terpisah. Satu untuk proyek IST dan satu untuk konteks organisasional untuk membantu dan memahami karakteristik proyek dalam dan konteks. Kemudian ada evaluasi model ITPM. Peneliti mengevaluasi sejumlah model, metode, dan teknik ITPM yang umum digunakan dengan menggunakan kerangka ontologis yang dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keterbatasan dari masing-masing model dalam konteks yang berbeda. Kemudian ada pengembangan metode rekomendasi. Berdasarkan analisis terhadap karakteristik proyek dan konteks, peneliti mengembangkan metode rekomendasi yang mempertimbangkan kebutuhan proyek untuk memilih bandel alat yang paling sesuai dalam proses ITPM. Dan yang terakhir ada validasi, yaitu peneliti menguji dan memvalidasi efektivitas metode rekomendasi yang dikembangkan melalui simulasi atau studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan pemahaman yang lebih dalam kompleksitas ITPM dan mengembangkan solusi yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan proyek dan konteks organisasional. Kemudian kesimpulannya yaitu hasil dari paper tersebut mencakup mengembangkan dua kerangka ontologis untuk proyek IST dan konteks organisasional, serta evaluasi terhadap sejumlah model, metode, dan teknik ITPM yang umum digunakan. Evaluasi ini menyoroti keterbatasan dari masing-masing model dalam konteks yang berbeda, menunjukkan bahwa penggunaan metode yang sama dalam proyek dan konteks yang berbeda mungkin tidak optimal. Berdasarkan analisis ini, peneliti dapat mengembangkan metode rekomendasi yang mempertimbangkan karakteristik proyek dan konteks untuk memilih bandel alat yang paling sesuai dalam proses ITPM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan proyek dan konteks organisasional diperlukan untuk mengatasi kompleksitas dalam manajemen proyek IT. Dengan menggunakan metode rekomendasi yang dikembangkan, manajer proyek dapat memilih alat dan teknik yang paling sesuai untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Perkenalkan, nama saya Fedrikom dengan NIM 2 digit terakhir 77. Sini saya akan bahas paper berjudul Performance Measurement in Project Management. Penulisnya yaitu Marian Bosch, Redfeld, Mike Bourne, Rick Forster, Richard Kirkham, dan Ossi Pesana. Tahun terbitnya 2023. Penelitian ini membahas tantangan dalam mendamaikan ketegangan antara berdasarkan proyek dan kinerja manajemen proyek, dengan menekankan perlunya metode yang kuat untuk menilai kinerja proyek. Kemudian paper ini menyoroti pentingnya pengukuran kinerja dalam proyek-proyek publik dan komersil
menyarankan untuk mengadopsi pendekatan desain sistem untuk mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan sistem manajemen atau tata kelola. Untuk teorinya yang digunakan dalam paper ini yaitu pertama mengacu pada teori pengukuran kinerja dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk mendamaikan ketegangan antara keberhasilan proyek dan kinerja manajemen proyek. Kemudian mengintegrasikan paradigma manajemen kinerja dan manajemen kinerja proyek, menggabungkan konsep dari kedua literatur tersebut untuk mengatasi masalah pengukuran kinerja dalam proyek. Dia menekankan perlunya metode yang kuat dan dapat direplikasi untuk menilai kinerja proyek. Kemudian yang terakhir mengeksplorasi kontinum kinerja proyek, mulai dari kinerja negatif atau buruk hingga kinerja tinggi yang diharapkan. Untuk metode dalam penelitian ini menyajikan kumpulan penelitian yang beragam tentang pengukuran kinerja dalam manajemen proyek, yang menunjukkan penggunaan tinjauan literatur dan analisis studi yang ada. Penelitian ini merujuk pada penggunaan upaya kualitatif dan kuantitatif dalam kumpulan makalah khusus yang menunjukkan adopsi berbagai posisi metodologis dan epistemologis. Metode khusus yang disebutkan termasuk integrasi literatur manajemen kinerja umum dengan literatur manajemen kinerja proyek, serta penggunaan lensa untuk mendekati dan mendiagnosis ketidakpastian dalam konteks tata kelola dan tujuan mega proyek. Penelitian ini juga menyebutkan penggunaan meta-analisis dan investigasi kualitatif untuk mengidentifikasi kelompok pengetahuan dan mengembangkan model konseptual untuk mengukur ekspektasi dan persepsi kinerja dalam proyek-proyek transformasi yang didukung TI. Untuk hasil dan kesimpulan, secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya metode yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi dalam menilai kinerja proyek. Sementara juga membahas kompleksitas dan tantangan pengukuran kinerja dalam pengaturan proyek. Penelitian ini menyoroti landscape yang berkembang dari inisiatif yang berorientasi pada proyek dan integrasi pengukuran kinerja ke dalam proses pengambilan keputusan. Menggarisbawahi pentingnya memahami titik temu antara manajemen kinerja dan manajemen proyek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Irham dengan NIM 210605110079. Baiklah, judul dari jurnal saya itu jurnal yang saya angkat yaitu Meta Theoretical Framework from Theory Building in Project Management. Adapun penulisnya itu Perspecsvik dengan tahun terbit jurnalnya itu 2021. Di mana pendahuluannya ini membahas pengembangan kerangka metode teoritis untuk membangun teori dalam manajemen proyek dengan fokus pada pentingnya membangun teori, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan akan panduan dalam proses tersebut. Kajian yang bertujuan mengintegrasikan literatur tentang pembangunan teori dalam manajemen proyek dengan pengetahuan dari disiplin lain, dengan pertanyaan penelitian yang mencakup jenis teori yang relevan secara struktur teori yang mungkin dan aktivitas pembangunan teori yang mendukung proses teoritis. Adapun teori konsep meta-teoritis kompleks dalam membangun pemahaman tentang struktur dan jenis teori, terutama dalam konteks manajemen proyek. Diskusi dimulai dengan pemahaman tentang orientasi filosofis dan disiplin terhadap teori yang mencakup perspektif positivistik, interpretivistik, dan paradigma lainnya. Selain itu, jenis-jenis teori tersebut dari preskriptif, deskriptif, prediktif, dan teori praktik yang diperkenalkan dengan karakteristik, orientasi filosofis, dan metodologi yang terkait. Adapun metode yang digunakan ialah yang pertama pencarian dan seleksi literatur lintas disiplin. Ada beberapa poin. Yang pertama fokus pada jenis teori, struktur dan pembangunan teori lintas disiplin. Yang kedua menggunakan metode pencarian bola salju untuk mengumpulkan publikasi tentang topik-topik ini. Teori yang kedua itu pencarian dan seleksi literatur dalam disiplin manajemen proyek, dimulai dengan tinjauan literatur, struktur dengan beberapa string pencarian. Yang kedua, proses serupa dengan bagian 1 digunakan untuk memperluas literatur dalam disiplin manajemen proyek. Teori ketiga itu penerapan kerangka metateoritis. Kerangka yang dikembangkan diterapkan pada 4 karya klasik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, tujuannya ialah memberikan contoh penerapan kerangka metateoritis, bukan analisis mendalam terhadap karya-karya tersebut. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa
Pembangunan teori sangat penting dalam konteks manajemen proyek, memerlukan peningkatan kualitas teori. Penelitian ini berkontribusi dengan menyajikan kerangka metateoritis yang luas, holistik, dan konsisten yang didasarkan pada tinjauan mendalam terhadap literatur tentang pembangunan teori dan dalam disiplin manajemen proyek yang digunakan diintegrasikan dengan pengetahuan dan disiplin lain. Cukup sekian presentasi dari saya, presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang terakhir dari saya Sarjana Berizantan dengan NIM 2106005 110075 yang akan membahas tentang paper berjudul Project Management Professional Sustainability for Organizational Crisis Management yang dimana penulisnya adalah Marek Gremski, MA, kemudian Malgora Zata Waskiewicz dengan tahun terbitnya yaitu 2023. Nah, di dalam paper ini pendahuluannya adalah membahas manajemen krisis dan kontinuitas bisnis yang telah dikenal selama lebih dari 2000 tahun. Manajemen krisis berkaitan erat dengan manajemen risiko, pemulihan bencana, dan ketahanan organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak peristiwa krisis atau menghindarinya melalui proses yang disusun. Tantangan utama adalah waktu yang terbatas untuk merespon krisis yang sering memunculkan improvisasi. Ada permintaan untuk kerangka kerja baru dalam menghadapi krisis, khususnya setelah pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, serta meningkatnya kebutuhan akan pendidikan dalam manajemen krisis, terutama bagi mahasiswa MBA. Kemudian teori yang digunakan adalah model preliminar manajemen krisis berbasis proyek mengusulkan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen proyek ke dalam manajemen krisis. Krisis dipandang sebagai proyek intensif dan berisiko tinggi yang memerlukan perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan yang terstruktur. Model ini menekankan penggunaan terminologi 3 komponen utama, yaitu proyek persiapan krisis, proses manajemen sinyal krisis, dan proyek tanggapan krisis. Pendekatan berbasis proyek dianggap dapat membantu organisasi merespon krisis dengan lebih efektif dan lebih efisien. Model ini menyoroti pentingnya pendanaan dan sponsor program dalam mengelola krisis berbasis proyek, dengan tujuan memastikan kelangsungan bisnis organisasi selama krisis. Keseluruhan, model ini menawarkan kerangka kerja sistematis untuk mengatasi krisis dengan lebih baik. Kemudian, metode yang digunakan dalam model preliminar inilah manajemen krisis berpikir adalah survei data yang digunakan untuk memulai kebutuhan, menggabungkan manajemen proyek dan krisis, analisis konsep baru dari manajemen krisis berbasis proyek dirancang berdasarkan siklus manajemen risiko dan krisis. Kemudian pembentukan model ini terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu proyek persiapan krisis, proyek proses manajemen sinyal krisis, dan proyek tanggapan krisis. Kemudian validasi konsep. Konsep tersebut divalidasi oleh praktisi dan pakar dalam bidang manajemen krisis dan proyek. Kemudian juga iterasi dan perbaikan. Model dapat direvisi berdasarkan umpan balik untuk meningkatkan keefektifan dan kegunaannya. Kemudian kesimpulannya adalah, kesimpulan dari paper menunjukkan bahwa manajemen proyek memiliki peran yang penting dalam manajemen krisis. Populasi yang dimiliki pemahaman mendalam tentang manajemen proyek dianggap memiliki dasar yang kuat untuk terlibat dalam manajemen krisis. Temuan ini mendukung pentingnya pendidikan dalam manajemen krisis dan penerapan program kontinuitas bisnis. Pendekatan manajemen proyek dapat memberikan nilai tambah dalam situasi krisis dengan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Model awal manajemen krisis berbasis proyek telah disusun, menunjukkan potensi untuk meningkatkan program kontinuitas bisnis dengan kontribusi praktisi manajemen proyek. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengisi celah pengetahuan dalam implementasi model ini. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan dari kelompok 2 kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.